Tani Vlog Channel. Bagi saya, pengalaman luka batin itu adalah pengalaman terjadi dalam diri setiap orang. Maka saya kalau berbicara tentang luka batin, senang sekali gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah pengalamanku, pengalaman Anda, dan pengalaman semua orang. Dan pengalaman luka batin ini kalau kita makin mengerti, kita bisa memahami diri sendiri, dan kita pun bisa mengerti orang lain. Ada sebuah kesaksian dahulu sebelum kita bicara lebih mendalam tentang luka batin. Saya share sesuai dengan yang saya alami di rumah retret, pengalaman saya 25 tahun mendampingi anak retret. Lalu juga mengolah pribadi saya tentunya. Saya hidup di satu komunitas, ketemu dengan seorang pastor senior, dan karena pastor senior jauh sekali, sejak saya SMP, pastor ini sudah ada dan sudah pastor. Jadi jauh, kalian bisa melihat jenjangnya. Waktu saya ditahbiskan, saya satu rumah dengan pastor itu. Yang mencekam bagi saya hidup dengan dia adalah kepanikan dia dengan makanan. Jadi kalau ada umat yang mengirim makanan kepada imam itu, jangan coba-coba untuk dibuka oleh orang lain. Wah, beliau bisa malah besar. Bahkan beliau bisa melemparkan makanan itu. Bahkan situasi yang membuat kadang-kadang saya tidak enak kalau ada pastor lain datang berkunjung ke pastoran kami, kurang lebih misalnya 12 siang. Pastor itu akan tanya kepada sesama pastor padahal. Cuma dia bukan rumah di tempat kita, dia sedang kunjungan. Tanyanya begini, kamu akan makan di sini atau tidak? Kamu kelihatannya tidak akan makan di sini ya? Saya ada rasakan toh suasananya menjadi tidak enak. Waktu itu saya langsung berpandangan, ini orang kok ributin makanan, kenapa sih? Sampai pada satu titik kita cerita, ngobrol, dan akhirnya berkat cerita pembicaraan dia saya mengerti. Jadi pastor ini kecil, sewaktu dia dibesarkan di sebuah negara, lah ya saya tidak akan mengatakan, di sebuah negara, jadi bukan orang Indonesia memang. Lalu pada saat itu negara itu sedang dikuasai oleh Hitler. Dan dia sangat ingat sekali waktu kecil kakak adiknya diumpetin oleh mamahnya di kolong itu di bawah rumah, dan dibekali kentang, hanya kurang lebih 5 biji kentang besar-besar. Dan dia mengatakan, saya berada di kolong itu 1 bulan. Dan betul-betul membagi makanan itu, mengatur makanan itu untuk 1 bulan. Jadi pengalaman ketakutan akan makanan ini, dia menjadi sangat, kalau saya dapat makanan, ini punya saya. Ini hak saya. Dan saya takut, khawatir kalau habis, kalau tidak kebagian sayanya. Jadi ini pengalaman ini akhirnya membuat saya mengerti, oh oke, saya tahu. Bahkan akhirnya saya mencoba untuk di dalam biara kami, kalau ada orang yang mengirim saya berikan kepada pastor itu. Ayo pastor, makan. Lalu saya ngomong, pastor, nanti lagi kalau ada yang ngirim makanan saya tidak ada, ambil aja, buka saja pastor, bebas, silakan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Lama-kelamaan pastor ini pun mencoba untuk jadi seperti itu. Dia pun ngomong, kok nanti kalau ada kiriman untuk saya, kamu juga boleh buka ya. Silakan, enggak apa-apa. Karena kamu juga seperti itu. Lihat. Jadi di sini saya mau mengatakan apa yang terluka bisa menjadi penyembuh. Jadi the wounded healer gitulah. Penyembuh yang terluka. Nah, kalau kita bicara tentang luka batin, setiap orang mengalami luka batin.
batin, seperti yang tadi saya katakan, bahkan di dalam perjalanan kitab suci pun, kisah-kisah keretakan di dalam kitab suci, itu bisa kita lihat ada terjadi. Misalnya Adam mempersalahkan Hawa waktu mereka ketahuan memakan buah terlarang. Kain iri dengan saudaranya Habil, Sarah dan Hagar, Esau dan Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi pengalaman keterpecahan, pengalaman sakit, pengalaman kecewa, itu memang diceritakan di dalam kitab suci, sudah ada sejak dahulu. Bahkan di dalam perjanjian lama, Yesus bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ini yang menarik. Anak sulung iri dengan adiknya, si bungsu, yang pergi menghabiskan setengah dari hartanya, pulang lagi. Padahal kalau lihat hitung-hitung, kan sudah tidak ada hak lah, sudah tidak ada haknya kan. Dia sudah mengambil setengahnya, malah pulang. Dan bapaknya mengatakan, beri pakaian yang terbaik, beri cincin. Mari kita rayakan, kita pesta. Ini. Jadi ini membuat kakaknya merasa, lah gue sudah hidup taat. Setengahnya lagi ini harusnya milik saya. Tiba-tiba adik saya yang sudah menghabiskan ngikut. Menikmati apa yang menjadi hak saya. Ini luka. Ini kemarahan. Apa artinya? Jadi saya ulangi kembali ringkas. Bahwa perjalanan luka batin, pergumulan manusia dengan rasa sakit, rasa kecewa, rasa tidak dihargai, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan ini adalah jalan kita, jalan dari Tuhan untuk membentuk kepribadian kita. Luka-luka itu adalah jalan dari Allah untuk membentuk hidup kita. Nah, bagaimana bisa membentuk hidup kita? Tentunya kita harus mengolah. Jadi kalau luka itu didiamkan, hanya meninggalkan rasa sakit, jengkel, kecewa. Tapi kalau luka itu disembuhkan, akhirnya membentuk kita menjadi pribadi entah sabar, menjadi pribadi yang mempunyai keutamaan-keutamaan. Murah hati, orang yang menjadi peka, rela berkorban, itu keutamaan yang dari pengolahan luka batin. Nah, oke, sekarang kalau tadi kita lihat luka batin itu sudah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Sekarang luka itu menyisakan apa saja, menyisakan perasaan seperti apa dalam hidup saya. Jadi ada 3 hal. Kepahitan itu menyisakan rasa tidak disukai. Anda tahu toh kalau misalnya kita share YouTube atau IG atau Facebook, lalu ada orang yang thumbs down kayak gini lah ya, jempolnya ke bawah, kita langsung jengkel. Kita langsung, kenapa sih dia nggak suka? Kenapa di orang-orang yang nggak sukanya banyak banget sih? Mereka nggak ngerti deh bahwa kita udah capek-capek buat kayak gini. Jadi kepahitan menyisakan rasa tidak disukai, dia akan kecewa. Ini pertama. Jadi luka itu membuat orang merasa tidak disukai. Yang kedua, orang terluka karena merasa tidak dihargai. Kalau sudah minder, dia akan merasa kurang percaya diri. Dia tampil selalu merasa ada sesuatu yang nggak beres. Pasti ada sesuatu yang kurang memuaskan. Karena apa? Karena dia tidak pernah dihargai, gitu. Tidak pernah dipuji. Saya pernah cerita toh, mungkin Anda masih ingat cerita-cerita kisah hidup saya di dalam YouTube. Bagaimana dengan pelajaran matematika? Saya selalu dengan matematika berkata, aduh Tuhan, itu pelajaran amat sangat tidak saya sukai. Saya tidak pernah punya kepercayaan diri kalau suruh ngitung.
Kenapa? Karena saya sejak kecil tidak pernah ada penghargaan bagi saya bahwa nilai matematika kamu 7, 8. Oh my goodness. Gue matematika dapat 6 aja udah, aduh Tuhan, praise the Lord, haleluya. Terima kasih banget. Sampai bapak saya tuh mengatakan, 6 aja senangnya, kayak gitu. Bapak, kata saya tuh, biasanya saya tuh 3, 4, 2, ini dapat 6, bahwa ini hasil maksimal yang bisa saya peroleh. Maka kalau matematika saya tidak bisa membanggakan. Saya selalu minder kalau udah masalah hitung-hitungan, lu hitung. Gue terima beres. Gitu lihat. Orang yang kedua adalah merasa tidak dihargai karena prestasi matematika saya tidak dihargai, maka saya selalu minder, kurang percaya diri. Maka sama juga, kalau orang dikatakan, lu pendek lu, gitu ya. Ini adalah bullying yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Lalu yang ketiga, kepahitan itu menyisakan apa? Rasa ditolak. You are not my... Dan itu menghasilkan apa? Loneliness. Merasa kesendirian. Orang ini akan mudah menjadi apa? Merasa bosan hidup. Karena tadi, kesepian. Walaupun mungkin dia banyak teman, tapi pada saat dia banyak teman, hai gitu ya, ketemu dengan orang lain, hai, tapi mereka sibuk dengan yang lainnya dan dia dikacangin. Dia langsung merasa, gue ditolak, gue nggak diterima oleh mereka. Jadi dia akan merasa bahwa dia tidak punya teman sahabat yang sungguh mau mengerti dia, mau akrab dengan dia, mau mendekati dia. Jadi itu adalah kepahitan yang membuat manusia punya perasaan tidak disukai, punya perasaan tidak dihargai, dan punya perasaan ditolak oleh orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam hidup kita, apa sih luka batin itu? Luka batin adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia dalam berelasi dengan dirinya, dalam berelasi dengan sesamanya, dan dalam berelasi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, luka batin itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi saya, menilai diri saya bergaul dengan orang lain, dan saya melihat Tuhan seperti apa. Contoh, bagaimana pada saat seorang anak yang merasa bahwa dia adalah anak yang tidak dihargai. Suatu hari saya memberi retret tentang pengalaman luka. Dia angkat tangan, boleh Romo bicara? Boleh, silahkan. Jadi sekali lagi, pengalaman pahit yang membuat orang melihat dirinya seperti apa tadi, lalu melihat bergaul dengan sesamanya, dan juga mempengaruhi orang itu dengan Tuhannya. Itulah sebabnya luka kalau tidak diolah membuat orang marah pada Tuhan. Maka ada orang yang mengatakan, Tuhan, kenapa kok saya lahir dari seperti ini? Nah, kan saya tadi mau cerita tentang seorang anak yang tiba-tiba waktu saya retret, dia tanya, Romo, boleh saya sharing? Oke. Terus dia mengatakan, Romo, maaf, seorang anak ini perempuan. Dia berkata, Romo, jujur saja, saya itu selalu sedih dengan papa saya. Emang kenapa? Papa saya selalu berkata, apa salah papa saya? Apa salah papa kamu ini? Papa kamu ini dihukum oleh Tuhan. Lalu saya tanya, memang kenapa? Papa ini dalam hidupnya dia tidak punya anak. Lalu saya katakan, lah kamu ini apa? Romo, Papa itu punya 5 anak dan semuanya perempuan. Bagi suku kami, anak perempuan itu tidak dihitung sebagai anak. Laki-laki yang dihitung sebagai anak. Maka ayahnya karena kecewa tidak punya anak laki-laki, anak-anak perempuan ini tidak dianggap oleh ayahnya. Dan apa yang terjadi? Rasa bahwa mereka secure, aman dengan orang tuanya, itu tidak terjadi karena itu tadi. Bahwa dia, saya bukan anak. Karena bagi papa itu anak tuh laki-laki. Dan saya perempuan, dan kami 5-5-nya perempuan.
Ini, itu yang menyebabkan dia marah dengan Tuhan. Jadi dia marah, Tuhan, kenapa kau melahirkan saya sebagai seorang perempuan, bukan sebagai seorang laki-laki, sehingga ayah saya tenang, sehingga ayah saya bahagia. Jadi lihat di sini, pengalaman penderitaan Luka, sekali lagi kalau tidak diolah, membuat saya jengkel dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, tidak terima dengan diri sendiri, dan tentunya kalau orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, jangan pernah berpikir bahwa dia bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin, enggak. Maka Yesus juga berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, gitu ya. Jadi kalau orang itu membenci dirinya, dia akan mudah membenci orang lain. Dan tentunya dia pun akan berpikiran jelek tentang Tuhannya. Oleh karena itu, pengalaman Luka kalau tidak diolah akan membusukkan hati kita. Kita menjadi orang yang tersetir oleh luka. Artinya tersetir oleh luka adalah apa? Seperti tidak punya pilihan. Kita itu hidupnya seperti sebuah rekaman. Dimarahin kayak gini. Contoh, saya tuh kalau jengkel, diem. Nggak pernah ngomong. Apalagi dengan orang tua, karena dengan orang tua saya takut. Ayah selalu mengatakan, kalau saya marah, langsung saya diplototin. Apa? Kenapa kayak gitu? Saya langsung diem. Ya sudah. Saya nggak boleh marah. Saya harus terima kemarahan ayah. Saya hanya bisa tunduk, menyerah. Dan akhirnya saya pun sama, kalau saya marah dengan yang di atas, saya langsung tunduk. Tapi hati-hati, pada saya menjadi pastor, saya marah pada bawahan saya akan seperti orang tua saya. Apa loh? Lihat, jadi mengerti bahwa di saat manusia menekan perasaannya, dia akan melampiaskan perasaan itu pada yang di bawah. Itu luka. Jadi luka itu tanpa sadar akan membuat kita melukai orang lain. Ini yang artinya membusukkan. Jadi dia akan melakukan seperti itu tanpa dia sadari. Contoh saja, kita misalnya jengkel dengan seseorang, pernah disakitin, baru mendengarkan. Jadi kita sedang ngobrol gini ya, sedang ngobrol dengan teman-teman. Lalu tiba-tiba teman itu ngomong nama orang itu, padahal orang itu tuh nyebelin bagi saya. Tiba-tiba, gue ketemu orang itu, baik banget. Langsung saya tuh gak enak. Ih, apaan baik, orang itu orang nyebelin kok. Gue gak suka sama dia. Lihat, langsung reaksi ini langsung pang, keluar. Jadi kalau luka itu tidak dibereskan, memori itu kalau terpicu lagi, membuat suasana saya menjadi moody. Itu tadi, moody. Hancur kalau ada orang itu lagi, drop lagi. Kalau ngedenger tentang orang itu, jengkel lagi, marah lagi, kecewa lagi. Nah, maka pengalaman pahit itu harus diolah. Nah, sekarang saya membatasi siapa yang membuat kita bisa menderita. Jadi tidak semua orang. Karena kita cuma kenal begitu saja gitu ya. Tetapi kalau kita sudah dekat sekali, orang itu punya arti dalam hidup saya, maka pada saat kita clash, pada saat kita punya masalah, permasalahan ini akan membuat saya menderita. Maka lihat, ada orang yang ditolak pacaran, maka dia malas untuk pacaran lagi. Kapok. Maka ada orang yang mengatakan, lah ngapain pacaran? Orang gua pernah disakitin. Kalau ada yang nyambung juga langsung curiga. Jangan-jangan dia nanti nyakitin gue. Langsung curiga, langsung ketakutan. Yang ini yang disebut sebagai pengalaman traumatis. Jadi membuat trauma itu apa? Membuat orang nggak mau lagi mencoba. Kenapa? Karena orang yang menyakiti ini adalah orang yang berarti dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, tidak sembarang orang bisa melukai saya. Tadi, orang yang punya arti dalam kehidupan, pacar. Yang kedua juga, orang yang kita sayangi. Jadi kalau orang itu sudah begitu saya percaya, begitu saya sayangin, tiba-tiba di WA-nya kita lihat, dia say sayang pada orang lain. Gua jengkel banget. Langsung, siapa nih lu yang itu siapa? Gitu ya. Lalu salah itu mah yang akan saya beri gitu, bukan yang muncul dari macam-macam gitu ya. Jadi saya akan merasa sakit kalau orang yang saya sayangi ini mengkhianati saya.
Dan kita bisa dilukai oleh orang tua sejak kita kecil dari bayi. Bisa jadi orang itu ditolak oleh orang tuanya. Dalam pendidikan orang tua kan tanda-tanda orang yang terluka adalah pertama, bisa jadi orang itu adalah orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Dia nggak peduli. Dia nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Ngomongnya singkat, padat, nyakitin. Karena ada orang yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi, lu tersinggung, terserah lu. Gua cuma mau ngomong ini kok. Jadi dia tidak pernah mau respect orang lain. Dia pikir secara logika, kenapa lu harus tersinggung? Gua cuma ngomong kayak gini. Nah itu. Jadi dia tidak pernah mempedulikan sensitivitas orang lain. Dan bisa jadi juga orang yang tanda-tanda jiwa yang terluka adalah orang yang sulit mengenal. Jadi dia kalau punya luka, dia simpan, terus dia pendam, terus. Bahkan orang itu akan berkata, saya akan mengampuni dia kalau dia minta maaf pada saya. Hai, kalau Anda mempunyai kayak gitu, jangan harap orang yang nyakitin itu say sorry pada kamu. Dia sadar bahwa dia nyakitin aja, nggak mungkin. Apalagi minta maaf. Gitu. Jadi di situ jadi kalau kita tidak mau memaafkan orang yang melukai saya, jangan pernah lupa orang yang terluka itu kalau tidak diolah makin terluka. Makin dia jengkel, makin dia, apalagi kalau kita melihat orang yang terluka itu sukses. Orang yang terluka itu hidupnya makin mulia. Wah, kita makin panas. Kita makin mengatakan, Tuhan macam apa memberkati orang yang melukai saya. Dan orang yang tanda-tanda jiwa yang terluka pun adalah orang yang keadaan jiwa labil. Itu tadi, mudah terbawa arus perasaan dia gitu ya. Kalau sedang drop banget. Jadi kalau dia sedang sedih tuh, dia harus melihat orang lain juga sedih gitu. Lu juga apa? Gue juga sedang sedih gitu ya. Dia minta bahwa orang lain bersolidaritas supaya sedih. Tapi kalau dia sedang senang, ya senang banget. Dan dia pun ingin orang lain pun senang seperti dia. Itu. Jadi up down-nya, jiwanya dia gak stabil. Dia mudah naik, mudah turun, mudah naik, mudah turun. Jadi kalau sedang semangat, dia bisa tinggi banget. Tapi kalau sedang asa, wah susah banget untuk naikinnya. Orang yang terluka pun, ciri-cirinya adalah orang itu mudah stres. Mudah sekali frustrasi. Mudah putus asa. Ngelihat sesuatu, udah takut dulu. Jadi ngelihat sesuatu rintangan itu selalu dilihatnya sebagai halangan. Bukan sebagai tantangan. Ini orang yang terluka. Maka dia selalu komplain. Ini juga ciri khas orang yang terluka adalah apa? Komplain. Dikomplainin segala komplain. Hal-hal kecil diributkan oleh dia. Nah, biasanya kalau orang terluka itu ada di mana? Namanya pengalaman luka itu selalu ingin dilupakan. Benar nggak? Namanya pengalaman luka itu selalu ingin ditekan sampai bawah sadar, ditekan, dilupakan. Udah dah, gue forget it. Gue udah lupain dia, gue udah maafin dia. Tapi ingat ya, gue udah maafin dia. Tapi jangan harap gue ngomong lagi sama dia. Itu namanya belum maafin coy. Gitu ya. Jadi kita itu selalu berpikir bahwa dengan menekan itu berarti kita bisa melupakan dosa. Jadi saudara sih, pada saat kita menekan, hati-hati. Seperti bola, kalau ditekan di dalam air, bola itu makin ingin ke atas. Maka luka pun sama. Pada saat makin ditekan, justru dia makin ingin keluar, mendesak terus. Nah, terakhir, saya hanya memberikan proses-prosesnya sedikit. Bagaimana menghadapi penderitaan? Bagaimana menghadapi luka batin? Jadi luka itu tidak boleh ditolak, tidak boleh dilawan, tidak boleh dinegasi. Enggak, gua nggak sakit, gua nggak kecewa. Nah itu, Anda sedang menipu diri Anda. Enggak, gua nggak sedih kok, enggak, biasa aja. Anda sendiri Anda.
Anda tersenyum tapi hati Anda menangis. Nggak bisa, itu Anda tidak jujur kepada Tuhan. Maka sama, saya juga orang yang katakanlah selalu menghargai orang yang menangis. Saya tidak mau mengatakan kalau ada orang yang menangis, udah jangan. What? Orang menangis itu adalah orang yang mengekspresikan rasa kecewa, rasa ketidakberdayaan. It's human, not human error. Ini manusiawi. Air mata itu berasal dari Tuhan. Bahkan Yesus pun waktu mendengar siapa yang meninggal saudara-saudaraku, jawab Yesus menangis. Kan ada hanya satu ayat yang paling pendek dalam kitab suci, dalam 3 kata, and he wept. Dan dia menangis mendengar Lazarus meninggal. Menangis. Jadi Yesus tidak menolak rasa sakit. Yesus tidak menolak kesedihan. Oleh karena itu, penderitaan itu pertama-tama haruslah kita terima. Kita terima. Jadi kita baru bisa healing kalau kita berani merasakan. Jadi grieve, stay grieving. Take time to grieve. Ambil waktu untuk berduka. Jadi teman-teman kalau Anda dipecat, gitu, diberi kartu merah, gua udah nggak mau dengar lagi dengan lu. Anda boleh menangis. Jangan tertawa. Wah, selesai gua dengan dia. Anda harus menangis. Anda harus menunjukkan kesedihan gitu ya. Gue ditolak, oh my God, gitu ya. Jadi saya tidak bisa memulihkan kalau saya tidak mau merasakan rasa sakit ini. Karena kalau tidak dibereskan, saya akan melukai orang yang katakanlah mungkin mirip orang itu. Atau melukai laki-laki lain. Dengan cara saya pernah terluka. Jadi yang pertama adalah merasakan. Dan yang kedua, saya berani mengakui, saya sakit, saya kecewa, saya marah. Dan yang ketiga adalah apa? Bersedihlah atas pengalaman luka Anda. Dan yang keempat, Anda harus bisa mengungkapkan. Itu yang dikenal dengan berkatarsis. Jadi mengungkapkan itu kalau Anda punya sahabat, ceritalah. Kalau Anda tidak punya sahabat, mengeluhlah di dalam doa. Ke ruang adorasi. Ngomong pada Tuhan. Kalau Anda jauh dari gereja, tidak bisa bertemu dengan sakramen Maha Kudus, masuk ke kamar Anda, tutup pintu Anda, nyalakan 2 lilin, ambil patung Bunda Maria, mengeluhlah pada Bunda. Express your healing. Harus diungkapkan. Kenapa harus diungkapkan? Jangan dibayangkan. Karena dengan mengungkapkan, dengan mengatakan, atau dengan menulis, itu berarti apa? Pengakuan. Saya mengakui, Eko marah, Eko kecewa, Eko sedih, Eko takut. Itu kata-kata yang menggarisbawahi rasa kekecewaan saya, rasa luka saya. Dan yang terakhir baru, pada saat kita menerima, kita harus tahu, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Tidak bisa, saya tidak mampu. Maka kita mohon Tuhan berikan rahmat supaya saya bisa mengampuni orang yang melukai saya.